Halo Mutku, selamat datang di channel Murid. Saat ini kalian berada di zona BBM, belajar bareng murid. Bersama saya, Kak Aji, yang akan membawa kalian menyelami dunia biologi. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapat konten terupdate dari channel ini. Oke, kita lanjut. Lebih dari setengah tahun terakhir ini, kita tengah dihebohkan oleh pandemi yang disebabkan oleh virus corona baru, atau yang dikenal dengan nama SARS-CoV-2. Di balik hal itu, masih banyak yang salah paham atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang apa sebenarnya virus itu. Nah, daripada cuma menebak-nebak, di sini kakak akan menyampaikan beberapa fakta seputaran virus. Let's check it out. Yang pertama, ukuran virus jauh lebih kecil dari bakteri. Faktanya, bakteri yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata saja punya ukuran 0,5 sampai 5 mikrometer. Virus jauh lebih kecil lagi. Hanya 0,02 sampai 0,2 mikrometer saja. Kecil banget ya. Tapi nyatanya, makhluk kecil itulah yang sudah menyebabkan banyak penyakit mematikan di dunia ini. Yang kedua, virus adalah makhluk hidup, tapi juga bukan makhluk hidup. Virus dikatakan makhluk hidup karena dia dapat berkembang biak dengan catatan harus melalui perantara makhluk hidup lain. Di sisi lain, virus juga tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Loh, kenapa? Di antara kalian mungkin ada yang sudah tahu. Makhluk hidup tersusun atas satuan unit terkecil yang disebut sel. Nah, tubuh virus tidak tersusun atas sel, melainkan hanya protein dan materi genetik saja. Sangat sederhana kan? Ketiga, virus hanya dapat berkembang biak dalam makhluk hidup. Seperti halnya makhluk hidup lain, virus juga dapat berkembang biak. Tapi karena strukturnya yang sangat sederhana, virus hanya dapat berkembang biak dengan cara menginfeksi makhluk hidup lain dan menggunakan selnya sebagai perantara untuk berkembang biak. Hasilnya, sel yang digunakan oleh virus akan rusak. Dan inilah yang menyebabkan tubuh kita sakit. Keempat, virus memiliki inang yang spesifik. Nggak sembarang sel bisa digunakan sebagai inang virus. Masing-masing virus hanya bisa menginfeksi sel-sel tertentu saja. Contoh, virus HIV. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Sesuai namanya, virus ini hanya bisa menginfeksi sistem kekebalan tubuh manusia saja. Jadi, kalau misalnya nih, kalian entah bagaimana ketempelan virus HIV di kaki, kalian nggak akan kenapa-napa selama virusnya nggak bisa masuk ke dalam tubuh. Kelima, tidak semua virus langsung merusak sel inangnya. Sebagian virus memiliki siklus lisogenik dalam fase reproduksinya. Siklus ini memungkinkan si virus untuk menetap di dalam inangnya tanpa terdeteksi. Sewaktu-waktu, kalau kondisinya menguntungkan, barulah si virus akan beraksi. Satu contohnya adalah virus HIV. Inilah sebabnya kenapa orang-orang yang terinfeksi virus HIV biasanya baru akan ketahuan setelah bertahun-tahun sejak terinfeksi. Terakhir, vaksin. Mungkin sudah nggak asing di telinga kita tentang vaksin sebagai salah satu solusi untuk penyakit yang disebabkan oleh virus. Tapi, tahukah kalian apa itu vaksin? Vaksin adalah virus itu sendiri. Ya, vaksin dibuat dari virus, bakteri, atau kuman penyebab penyakit lainnya yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Ketika vaksin masuk ke dalam tubuh, maka sistem kekebalan tubuh kita akan bereaksi dan menghasilkan antibodi yang sesuai untuk melawan kuman penyebab penyakit tadi. Hasilnya, tubuh kita akan kebal kalau sewaktu-waktu kita terkena penyakit yang sebenarnya. Dan jangan khawatir, karena vaksin pada umumnya sama sekali tidak berbahaya dan sudah melalui serangkaian uji coba sebelum dikomersilkan. Oke, itu tadi beberapa fakta seputaran virus. Semoga setelah ini gak ada lagi yang salah paham tentang virus ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Cek juga konten menarik lainnya. Kalian juga bisa mengunjungi medsos Murid di Instagram, Twitter, TikTok, dan Facebook. Sampai jumpa di video selanjutnya.